Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nia Santia, MPM 5020073, kelas 4B, Prodi PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pembimbing Pak Tio Gustri Satria, MPD. Masih bingung mau belajar apa? Apa itu? Masih bingung? Model dan prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Di pembahasan materi kali ini, saya akan membahas tentang model dan prinsip perkembangan kurikulum. Silakan kalian simak video selanjutnya. Ayo semuanya, tunggu apa lagi? Kita akan belajar bersama-sama. Mari kita belajar bersama-sama. Baik, di sini saya akan membahas model-model perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model administratif, di mana model ini semuanya memiliki arti yang sama, yaitu suatu pendekatan guru atau prosedur perkembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tinggi, atau bisa dikatakan sebagai pemilik kebijakan. Dua, yaitu model pendekatan grassroots, di mana model ini adalah suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan munculnya dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai suatu pendidikan atau peran guru. Yang ketiga yaitu model demonstrasi, di mana model ini adalah sekelompok guru atau bekerja dengan sama para ahli mengadakan perbaikan kurikulum. Yang keempat yaitu model backup, pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode ini dikembangkan oleh backup atau bisa dikatakan oleh para ahli. Yang kelima yaitu model Rogers, di mana model ini seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia ada dalam proses perubahan, mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Model pemecahan masalah dengan asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. 7 yaitu model tabak intersect model, di mana dikenal sebagai model terbalik. Baik, di sini kita akan mengenal prinsip kurikulum. Masih bingung dengan prinsip kurikulum? Prinsip kurikulum tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama ada prinsip khusus dan yang kedua yaitu ada prinsip umum. Prinsip umum yang pertama yaitu prinsip relevansi, di mana prinsip ini juga bisa dikatakan sebagai rohnya sebuah kurikulum. Apabila prinsip ini tidak terpenuhi dalam sebuah kurikulum, maka kurikulum tersebut tidak ada lagi artinya, bisa menjadi tidak bermakna. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, di mana prinsip ini terkait dengan keluasan dalam tahap implementasi kurikulum, bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, di mana prinsip ini mengajarkan perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara kesinambungan yang bisa dikatakan tidak terputus-putus. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Prinsip ini mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya yang murah. Yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Prinsip ini secara kuantitas dan kualitas karena perkembangan kurikulum tidak dilepaskan. Prinsip khusus. Yang pertama yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan, perumusan komponen-komponen kurikulum yang hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan tersebut. Yang kedua yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan
Yang ketiga yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal yang direncanakan. Dan yang terakhir yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran tersebut. Terima kasih semuanya telah menyimak video tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain hari. Bye bye semuanya.